Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan siang hari ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang tips bagaimana cara melewati tanjakan dengan aman dan mudah dengan menggunakan mobil manual. Baik, langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, mohon didukung Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, tentunya teman-teman banyak ya teman-teman kita, khususnya bagi para pemula yang baru bisa mengendarai sebuah mobil, saat melewati jalan menanjak, baik itu jalan menanjak sedang atau curam ya. Nah, di kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan mobil memindah persneling untuk melewati tanjakan. Seringkali tanjakan ini menjadi momok ya, menjadi teman-teman pengendara, pengemudi itu was-was ya ketika melewati sebuah tanjakan. Oke, lalu bagaimana caranya biar aman, mudah, selamat ya, cara melewati tanjakan dengan menggunakan mobil manual. Oke teman-teman, pertama ya, teman-teman harus sebelum melewati tanjakan itu teman-teman harus bisa memprediksikan apakah mobil kita itu kuat atau tidak. Jika tanjakan itu panjang ya, jika tanjakan itu tanjakan panjang, tidak terlalu curam, teman-teman bisa membuat ancang-ancang ya dari bawah. Bisa teman-teman dari gigi 4 tapi dengan kecepatan agak cepat, misal di atas 60 km per jam. Tapi kalau kondisi macet, dari bawah sudah merayap ya sebaiknya pakai gigi rendah, gigi 2 atau gigi 1 merayap, asal selamat sampai bisa melewati tanjakan tersebut. Tapi kalau punya ancang-ancang atau awalan, teman-teman bisa dari gigi 4, kemudian setelah mesin mulai tidak kuat ya, teman-teman bisa menurunkan gigi menjadi 3, 2, dan 1. Nah, tapi proses saat perpindahan gigi itu teman-teman harus cepat ya, jangan sampai kehilangan momentum dan kehilangan tenaga, karena berbahaya saat kita berpindah gigi, mengurangi gigi tuas persneling di tengah tanjakan sampai kehilangan tenaga, akhirnya tidak kuat, dan apalagi sampai akhirnya mati mesin ya. Karena apa teman-teman? Teman-teman perlu ketahui, saat di tengah tanjakan mobil tidak kuat dan mesin mati, itu fungsi rem tidak bisa berfungsi ya teman-teman, karena rem menggunakan servo yang menggunakan power dari putaran mesin. Jadi ketika mesin mati, maka rem ini tidak berfungsi dengan optimal, bahkan bisa ngelos, ngeblong ya teman-teman. Makanya banyak kejadian ketika tidak bisa melewati sebuah tanjakan, mobil itu akhirnya mundur ya, itu sangat berbahaya. Nah, jika teman-teman suatu ketika mengalami kejadian tersebut ya, mobil mati di tengah tanjakan, caranya ya teman-teman jangan panik, teman-teman harus sigap ya, langsung tekan rem ya, kemudian tekan kopling. Jangan lupa langsung tarik handrem ya teman-teman ya. Handrem ini manual ya, tidak pakai servo, jadi dia menarik rem belakang. Jadi ketika tiba-tiba mesin mati di tanjakan, posisi nanjak gitu ya, langsung tekan rem ya, tekan pedal rem, kemudian di kopling, netralkan ya. Nah, setelah itu ditahan, jangan sampai mesin mundur, kemudian dinetralkan, tetap di handrem, jangan lupa nyalakan mesinnya kembali biar fungsi rem kembali normal seperti semula. Nah, baru teman-teman bisa mundur secara perlahan dengan menggunakan dalam kondisi mesin nyala dan remnya bisa berfungsi. Jadi mundurnya aman, tidak gelontor ya. Itu kalau di tanjakan ekstrim ya teman-teman, mobilnya mogok di tengah tanjakan.
Lalu untuk tanjakan yang biasa-biasa saja seperti saat melayap, stop and go di tanjakan ya, jalan macet, teman-teman bisa menggunakan dua teknik ya untuk stop and go di tanjakan. Yang pertama yaitu menggunakan handrem seperti ini ya. Misalnya ya. Nah, ketika mobil posisi menanjak, agak menanjak ya, kemudian ingin macet, kemudian saat kita baru ingin angkatan, kita ingin jalan ya, pertama tekan rem, aktifkan rem, kemudian netralkan, lepaskan rem kaki ya, pedal kaki kanan pindah ke sebelah kanan, pindah ke gas. Ini masih handbrake aktif ya, jadi kan mobil tidak gelundung ya. Kemudian tekan pedal kopling full, masuk gigi 1 ya teman-teman, masuk gigi 1 ya, ini handbrake masih aktif. Kemudian lepaskan pedal kopling secara perlahan sampai terasa mobil bergetar ingin berjalan. Setelah terasa getar-getar, tahan ya, ini tahan, lepas handrem pelan-pelan, lepaskan handrem ya. Nah, ini mobil sudah maju ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian setelah berjalan baru ditambah gas. Nah, ditambah gasnya ya. Ini ditahan koplingnya, kemudian dilepas ya. Teman-teman harus berlatih mengasah seperti itu ya, ketika mobil berhenti di tanjakan ya, atau saat di stop and go. Kemudian bisa dengan cara yang kedua tanpa menggunakan handbrake ya. Jadi seperti ini, posisi netral, mobil agak menanjak ya, mobil posisi berhenti. Ketika ingin berjalan agar mobil tidak melundung ya, masukkan gigi 1, sama intinya yaitu lepas pedal kopling perlahan, tetap direm ya, pakai rem kaki ya, karena handremnya non aktif ya. Lepaskan pedal kopling pelan-pelan sampai bergetar, kemudian lepas rem kakinya, kemudian mobil berjalan. Nah, teman-teman bisa merasakan ya, tanpa digas pun mobil masih kuat bisa berjalan. Tapi kalau kondisi seperti ini pakai kopling dan rem, mobil tidak mau bergerak karena mungkin muatan yang berlebihan jadi berat, teman-teman sebaiknya gunakan handrem. Atau kalau cara seperti ini teman harus cepat ya, cepat perpindahan dari rem kaki ini ke gas ya. Jadi antara kopling dan gas harus cepat. Jadi jangan sampai mati mesin ya teman-teman ketika di tanjakan. Itu saja teman-teman tip kali ini tentang bagaimana cara melewati sebuah tanjakan dengan menggunakan mobil manual dengan aman dan mudah. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali hati-hati, jangan panik ketika melewati tanjakan curam dan mati mesin. Itu tadi cara solusinya ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.